Kalau kita melihat kok ada ya orang yang jarang memuji orang lain, kok ada ya orang yang sukanya tuh ngasih komentar negatif. Coba lihat lagi dalam hidupnya. Jangan-jangan dia belum bisa mencintai dan menghargai diri dia sendiri. Pasti kita pernah ya beli tas, beli baju baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau kita beli sesuatu yang emang jadi hobi kita atau barang impian kita adalah alasan kita mencintai diri sendiri atau bentuk self love yang kita punya. Tapi ternyata setelah beli semua barang-barang itu, sama aja tuh kita kayak merasa belum bisa mencintai diri sendiri. Jadi sebenarnya apa sih makna dari mencintai diri sendiri atau self love yang kita punya sebagai manusia, supaya kita secara sadar, penuh dan utuh mencintai apa yang sudah Allah dan Tuhan beri kepada kita. Oke, kembali lagi bareng saya Analisa di Analisa Channel, dan kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang paling banyak request dari semua netizen yang subscribe channel ini, kemudian yang follow Instagram APDC dan follow Instagram aku juga gitu kan. Mbak, bahas dong tentang self love gitu ya. Mungkin ada relasinya nih dengan yang kemarin kita ngebahas tentang inner child, terus pada suka ya, thank you banget. Jadi memang benar teman-teman bahwa semua orang itu punya satu cerita gitu di masa lalu dia, dan bahkan kadang yang membuat hari ini kita insecure, membuat kita ngerasa terancam, membuat kita ngerasa benci sama seseorang, atau bahkan membuat kita ingin memiliki sebuah impian besar tapi kita nggak bisa mencapainya, itu sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa kecil kita. Nah, salah satu cara kita untuk dealing sama semua itu adalah dengan merasa cinta dan sayang sama hati dan juga diri sendiri. Berbaik hati atau be compassion sama diri kita, ternyata itu jadi bagian untuk kita bisa mencintai siapa sebenarnya diri ini. Oke, aku akan ngebahas tentang self love teman-teman. Jadi sebenarnya self love itu adalah mencintai diri sendiri dan segala sesuatu yang tumbuh dari kita kecil sampai dewasa, termasuk inner child itu tadi. Dan itu harus kita punya dulu nih supaya kita bisa mencintai orang lain. Contoh nih ya, misalnya kalau kita punya pasangan yang mencintai kita tapi kita nggak mencintai diri sendiri, maka semua pujian dia itu merasa tidak jadi ada artinya. Kalau misalnya tipikal pasangan kita itu yang sukanya memuji fisik nih, kamu cantik banget sayang, tapi kita nggak pernah merasa cantik, maka pujian itu nggak akan jadi cukup untuk kita bisa merasa nyaman sama diri kita. Masa sih aku cantik? Enggak, aku tuh gendutan deh, aku tuh pipinya cabai deh. Jadi kita nggak akan pernah berasa dicintai kalau kita nggak mencintai diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Atau sebaliknya nih, kita berusaha mencintai pasangan kita, tapi kita belum tahu sebenarnya kenapa sih kita mencintai dia, karena kita belum masuk secara utuh siapa diri kita. Jadi ketika pasangan kita pergi atau pasangan kita menuntut sesuatu yang memang itu di luar tentang identitas siapa diri kita, kita akan memberikan kebahagiaan kepada pasangan tanpa melihat lagi siapa kita. Jadi kalau sesuatu itu pergi dalam hidup kita, kita jadi kayak kehilangan arah. Nah teman-teman, aku tahu sih memang ini bukan hal yang mudah kalau terkait dengan pasangan hidup ya. Tapi contoh aja kalau kita menjatuhkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang tadi barang-barang kita beli. Baju, tas, jalan-jalan ke luar negeri, jajanan enak di mall yang mahal. Kalau kita menjatuhkan kebahagiaan kita atas sesuatu di luar diri kita, maka kita nggak akan bisa benar-benar bahagia dan mencintai diri secara utuh dan penuh. Untuk itu kali ini Analisa Channel bakalan ngajakin kalian buat ngebahas secara tuntas di satu series yang seru banget nih. Kita bakalan bikin 7 Days to Self Love yang bakalan terdiri dari 7 series. Nah di series 1 ini aku akan ngebahas bahwa self love itu adalah bagian dari kita mencintai diri kita dan pencipta kita. Oke, kenapa sih ini penting teman-teman? Gini nih. Selama ini tuh banyak banget yang kayak merasa bahwa kalau misalnya kita mencintai diri sendiri artinya kita menaruh kepentingan kita di atas orang lain. Jadi egois dong. Nah ini nih yang aku mau luruskan sedikit ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudah merasa enough sama diri kita, maka kita tuh nggak perlu merasa orang lain tuh harus memuji kita. Kita nggak perlu merasa orang lain itu harus menyanjung kita, dan kita nggak perlu merasa terganggu kalau ada orang lain yang menjatuhkan kita gitu. Artinya kalau kita sudah bisa melakukan
rasa menghargai diri kita, kita itu dengan tulus memuji orang lain tanpa berharap dia akan memuji juga. Dan kita akan merasa tulus untuk menjaga ucapan kita tidak melukai orang lain karena kita sudah merasa penuh terhadap diri kita. Kita nggak mau kita juga dilukai gitu ya. Dan kita merasa udah cukup. Jadi kita nggak rentan untuk dilukai. Jadi kita nggak akan melukai orang lain. Itu artinya kalau kita melihat kok ada ya orang yang jarang memuji orang lain. Kok ada ya orang yang sukanya tuh ngasih komentar negatif. Coba lihat lagi dalam hidupnya. Jangan-jangan dia belum bisa mencintai dan menghargai diri dia sendiri. Sehingga menurut dia yang terrefleksi adalah cara berinteraksi dengan orang lain adalah cara interaksi orang lain yang dia dapatkan dalam hidupnya. So, percaya deh teman-teman, kalau kita udah mencintai diri kita secara utuh dan penuh, menghargai kelebihan dan kekurangan kita sudah merasa enough tanpa perlu pengakuan dan penerimaan orang lain yang berlebihan, kita pun akan tulus memberikan pengakuan dan penerimaan kepada orang lain. Ini artinya bukan egois, tapi kita fulfill dulu, baru kita mengisi kebahagiaan orang lain. Cobain deh ya, kamu tulis dulu langkah pertama, apa yang jadi strength kamu, kelebihan yang kamu punya, apa yang menjadi keunikan yang kamu miliki yang orang lain gak punya, dan apa kebahagiaan yang pernah kamu dapetin. Lalu kemudian ketika kamu sudah memenuhi itu, maka ketika berinteraksi sama orang lain, kamu tidak mengharapkan itu. Jadi kalau kamu memuji semuanya itu secara tulus teman-teman. Dan relationship itu betul-betul terjadi karena sebuah perasaan yang gak dipaksakan. Karena kita sudah penuh dan secara utuh mencintai diri kita. Nah yang kedua, ini yang paling banyak ditanyain nih. Terus bagaimana cara awal kita mencintai diri sendiri? Cobain teman-teman. Pasti yang membuat hari ini kita merasa gak cukup adalah tentang kehidupan yang kita punya. Kita merasa secara fisik kita tidak menarik seperti dia, secara kehidupan kita tidak bahagia seperti kehidupan mereka. Ini yang terjadi dalam media sosial hari ini gitu ya. Tapi coba kembali lagi, kalau kita meningkatkan spiritualitas, ini tentang bagaimana kita terkoneksi dengan pencipta kita. Maka apa yang terjadi? Kita jadi ngerasa kayak enough. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas semua yang kamu beri, yang engkau beri. Jadi kita nggak ngerasa kurang gitu. Nah salah satu bentuknya sih memang ibadah. Tapi terlepas dari itu tidak hanya ibadah, dan ini semua keyakinan ya teman-teman, tidak hanya muslim. Semua keyakinan mengajarkan kita bahwa keyakinan kita itu meminta kita untuk bersyukur kepada semua yang diciptakan oleh pencipta. Dan bayangkan kalau kamu meningkatkan intensitas kamu untuk terus mencintai penciptamu, maka disitulah kamu akan merasa hidup kamu sudah sangat dikelilingi oleh cinta terhadap diri sendiri dan juga dicintai oleh penciptamu. Jadi ini adalah salah satu bentuk self love yang paling fondasi, yang paling fundamental sebelum kamu belajar mencintai yang lain. Cintai siapa penciptamu. Oke teman-teman, ini dulu seri 1, aku bakal lanjutin di series kedua. Tapi kalau kamu suka sama konten ini, kamu bisa sebarin sebanyak-banyaknya, kamu bisa subscribe dulu channel ini. Dan thank you banget ya, ini udah 300.000 followers, subscribers. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini apresiasi yang menurut aku jadi semakin yakin buat bikin konten-konten positif. Dulu sempet kayak ngerasa kayaknya konten kayak gini gak banyak deh yang mau dengerin. Pasti banyak pengennya tuh ngelihat sesuatu yang santai, yang terkait kehidupan selebriti gitu-gitu kan. Tapi ternyata apresiasi teman-teman ngebikin aku semakin yakin bahwa ilmu psikologi bisa dicerna dengan ringan dan bisa bermanfaat buat kehidupan semua orang. Thank you dan nonton Alsa Channel. Assalamualaikum.